Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi wabarakatuh. masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan kita yang keempat ini ya. Baik, langsung saja Bapak buka materinya sebentar ya. Oke, baik ya. Present, Pak. Ya. Untuk absennya jadi disebut nama Ya, gimana? nanti Bapak absensi di 30 menit setelah perkuliahan dimulai ya. Bapak akan panggil nama satu persatu, silahkan disebut hadir dan seterusnya ya. Oke, baik. Bapak lanjutkan ya. Di pertemuan kita yang keempat ini, Bapak akan membahas tentang akad bank syariah ya. Kita akan membahas tentang. Oke, sebentar. Yang lain mohon tenang dulu ya. Oke. Baik, di pertemuan ini Bapak akan membahas tentang akad bank syariah ya bersama Mbak Ratna yang ada di depan kita ini ya. Oke. Di pertemuan kita yang kemarin Bapak sudah membahas tentang lembaga keuangan bank ya. Termasuk di sana pengertian bank itu apa dan seterusnya ya. Termasuk pembagian-pembagiannya, lembaga keuangan itu dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, pada pertemuan kita yang keempat ini, Bapak akan fokus pada lembaga keuangan bank dan bank umum ya. Lebih khusus lagi, Bapak akan fokus nanti pada akadnya ya. Termasuk kemarin Bapak juga sudah menjelaskan sekilas tentang perbedaan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah ya. Salah satu yang menjadi pembedanya adalah kalau di perbankan konvensional dia menggunakan perjanjian atau kontrak, sedangkan kalau di perbankan syariah dia menggunakan yang namanya akad ya. Akad yang sesuai dengan Quran dan hadis. Nah, akad inilah yang kemudian akan Bapak jelaskan secara detail, secara satu persatu pada pertemuan kali ini ya. Baik, akad itu sendiri bermakna kesepakatan tertulis ya. Jadi akad itu adalah kesepakatan ya. Jadi ada berbagai macam pihak yang sepakat ya untuk melakukan sesuatu dan itu tertulis ya, tertulis. Ini dalam pengertian manajemen lembaga keuangan Islam ya. Jadi akad tersebut tidak cukup hanya lisan ya, kesepakatan tersebut tidak cukup hanya lisan, kita sepakat ya, tidak cukup seperti itu, tetapi juga harus disempurnakan dengan tertulisnya. Jadi ada dokumennya ya untuk menguatkan ya. Jadi kesepakatan ini bersifat tertulis antar pihak ya yang memuat hak dan kewajibannya. Jadi masing-masing pihak punya haknya, harus melakukan apa dan ada kewajibannya. Dan tentu saja semua tersebut berdasarkan prinsip syariah yang ada. Ya. Nah, para pihak yang Bapak maksud dalam pengertian ini, karena kita sedang membahas tentang bank, maka para pihaknya adalah bank dan nasabahnya. Jadi bank dan nasabahnya melakukan kesepakatan. Gitu ya. Nah, untuk lebih memahami tentang konsep akad ini dalam perspektif Islam, Bapak akan memberikan logika berpikir kepada kalian tentang konsep akad dalam Islam. Ya, logika berpikirnya adalah dengan orang pacaran dan orang nikah. Nah, kita akan lihat dari sini ya. Yang pertama, kalau berduaan mesra ketika pacaran itu jelas bukan muhrimnya. Tapi kalau sudah nikah, muhrimnya. Oke, nggak masalah ya. Kalau tinggal serumah ketika masih pacaran itu kumpul kebo ya, bisa digerebek nanti ya sama polisi. Ya. Kalau sudah nikah ya aman, tentram sudah ya, nggak ada masalah ya. Begitupun kalau berhubungan masih pacaran jelas itu zina dan itu haram, dosa. Tapi kalau sudah nikah justru dianjurkan, disunahkan. Ya. Kalau hamil masih pacaran itu malah petaka. Kalau sudah nikah ya alhamdulillah, syukuran dia ya. Begitupun kalau sudah punya anak nanti, kalau masih pacaran ya menjadi aib bagi keluarganya ya, bahkan kadang-kadang
wah anak haram ini, walaupun sebenarnya tidak ada anak yang haram ya, setiap anak yang lahir pasti halal gitu ya, suci gitu ya. Kemudian ini istilah saja ya. Kemudian kalau sudah nikah ya alhamdulillah dia nanti akikah ya, dikasih nama, undang tetangga dan segala macamnya. Yang Bapak ingin sampaikan kepada kalian adalah bahwa boleh jadi kegiatannya itu sama, ya sama-sama dia tinggal serumah, tetapi hukumnya bisa berbeda. Hukumnya bisa berbeda. Kenapa hukumnya bisa berbeda? Karena yang satu tidak ada akadnya, yang satu sudah ada akadnya. Gitu ya. Contoh berhubungan, yang satu karena belum akad ya zina dia, tetapi yang satunya karena sudah akad justru dianjurkan. Nah, logika yang sama ada pada perbankan syariah. Jadi perbankan konvensional itu diibaratkan seperti orang pacaran. Jadi apapun yang dia lakukan terhitung dosa sudah. Dia mau ada tabungan, ada pinjaman, ada segala macam, terhitung dosa sudah. Karena tidak ada akad dalam perbankan konvensional tersebut. Tetapi ketika dia sudah ada akadnya dan menjadi perbankan syariah, maka apapun yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut, kalau sudah ada akadnya, mau dalam bentuk tabungan kah, pinjaman dan segala macamnya akan menjadi halal. Gitu ya. Jadi antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah, secara transaksi, secara kegiatan sama persis. Ini ya. Bapak ulangi sekali lagi ya. Jadi kalau antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah, itu transaksinya atau kegiatannya itu sama persis. Kenapa dia sama? Karena merupakan sama-sama bank. Ya, namanya bank ya pasti kegiatannya menghimpun dana kemudian menyalurkan dana. Yang membedakannya adalah hukumnya. Kalau di perbankan konvensional itu masih tergolong riba, haram dan segala macamnya, kalau di perbankan syariah nanti sudah menjadi halal. Begitu ya. Makanya kalau ada orang bilang, ngapain nabung di perbankan syariah, toh sama saja, ada kelebihan dananya, ada ini segala macam. Maka yang dikatakan tersebut adalah benar adanya, karena memang secara kegiatan, secara transaksi ya sama, karena memang sama-sama bank. Lantas apa yang membedakan? Hukumnya membedakannya. Kalau di perbankan syariah sudah ada akadnya. Maka yang tadi awalnya haram bisa menjadi halal karena adanya akad tersebut. Disitulah letak kekuatan akad itu ya, di dalam Islam tersebut ya. Bayangkan saja seperti akad nikah dia nggak nyampe 2 menit ya, itu yang awalnya haram, benar-benar haram, begitu akad 2 menit langsung halal gitu ya. Luar biasa emang akadnya. Mungkin ada yang pernah akad sebelumnya. Oke, kemudian begitupun dalam perbankan syariah ya, dalam perbankan syariah juga ada konsep akad di sana. Jadi antara bank konvensional dengan bank syariah ya. Kalau di bank konvensional ada produk tabungan maka itu jelas riba, haram, tapi kalau di bank syariah itu dibolehkan ya, halal. Begitupun pinjaman, kalau di bank konvensional itu haram, di bank syariah halal, boleh ya. Jadi simpulannya adalah boleh jadi kegiatan atau transaksi yang dilakukan sama tetapi hukumnya berbeda. Ya, sama-sama tinggal serumah tapi yang satu kumpul kebo, yang satu sudah aman karena sudah ada akad nikah gitu ya. Nah, akad tersebut adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk merubah transaksi yang awalnya haram menjadi halal. Jadi transaksi yang awalnya haram bisa dirubah dia menjadi halal dengan akad ini. Itulah luar biasanya akad dalam Islam ini ya. Nah, untuk lebih menjelaskan tentang konsep akad tersebut, Bapak akan berikan contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya adalah pertama sebut saja namanya Mawar ya. Mawar ingin membeli HP Xiaomi Redmi Note 10 ya, dia ingin beli HP Mawar ini harganya 2 juta ya, tapi Mawar nggak punya uang ya. Karena Mawar nggak punya uang, dia pinjem ke Melati. Pak, mana yang Mawar, mana yang Melati, mana-mana dah ya. Mungkin yang hadap depan nih kayaknya Mawar ini ya. Atau Melati, mana-mana dah ya. Bebas ya. Nah, kemudian Melati kasih pinjam uang kepada Mawar, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah harus kembaliin 2 juta plus 100.000. Jadi kembaliinnya 2.100.000 ya. Nah, maka yang 100.000 ini adalah bunga. Ya, dalam Islam praktik tersebut diharamkan. Karena kenapa? Karena mengandung riba.
dia ngembaliin lebih daripada pokok pinjamannya. Gitu ya. Nah, pertanyaan Bapak adalah, lantas bagaimana caranya agar transaksi tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, tetapi menjadi halal? Silahkan, ada yang sudah tahu jawabannya mungkin? Lewat bank syariah, Pak, halal langsung. Betul sekali, luar biasa. Ada yang lain, silahkan. Saya, Pak. Siapa? Sebutkan namanya. Dinda? Dinda Mesari. Oke, silahkan Dinda. Rencananya melakukan akad. Kalau mereka berdua setuju, itu bisa menjadi halal. Misalkan Mawar sama Melatinya itu melakukan akad dan mereka berdua menerima hal tersebut. Kalau hal tersebut kalau dia akan mengembalikan lebih dari pinjaman awalnya itu, maka itu bisa disebut halal. Oke. Mungkin. Jadi asalkan dia rela gitu nggak apa-apa gitu ya? Oke, ada yang lain mungkin, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Safari, silakan. Safari. Ya, mungkin di sana bisa ditaruhkan akadnya dengan contoh, saya kasih kamu pinjam uang 2 juta, tapi berikan saya 100.000 dengan ikhlas. Jika dua-duanya setuju, mungkin itu bisa jadi halal, Pak. Oke. Mungkin sekian. Oke. Asalkan ikhlas gitu ya, maka bisa. Oke, ada yang lain mungkin, pendapat yang lain? Siapa? Sebutkan namanya, silakan. Silakan, ada yang ingin berkomentar? Bagaimana? Ya, silakan. Gimana aja transaksinya bisa jadi halal tuh, Pak? Menurut saya tuh Mawar ini, Melati ini membeli handphonenya dulu yang seharga 2 juta. Terus jadinya handphone ini kan miliknya Melati. Nah, si Mawar ini bisa mencicil handphone tersebut sampai harganya 2 juta lebih 100. Itu sih menurut Bapak. Oke. Berarti tetap dia harganya 2.100.000 ya? Ya, tapi kan udah dibeli pertama awalnya sama si Melati nih HP-nya gitu. Oke. Jadi kan punyanya Melati, bukan punyanya si Konter lagi gitu. Oke. Ada yang punya konter HP mungkin mau berkomentar? Baik, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Hamdun. Ya, silakan. Dalam proses itu untuk mencapai halalan, ketika sebelum beli HP itu, jadinya mereka berdua menyepakati dia siap untuk membayar 2 juta lebih 100 dari yang sebelumnya, dari sebelum membeli HP itu. Nah, jadinya yang dia bayar itu 2.100.000. Gitu, Pak. Udah ada kesepakatan sebelumnya. Oke. Berarti yang penting sepakat gitu, nggak apa-apa gitu, lebih-lebih gitu ya? Ya, karena udah ada perjanjian. Oke. Ada mazhab yang lain mungkin, silahkan. Pak, saya mau berkomentar, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Nah, jika kita ambil dari semua jawaban teman-teman mengenai kesepakatan, lantas bagaimanakah jika seseorang itu terpaksa untuk kesepakatan, Pak?
nggak ada jalan lain untuk apa? Untuk mendapatkan uang itu. Otomatis ini terpaksa memberatkan apa? Sebelah pihak. Otomatis itu bisa dikatakan riba. Bukan jadi halal lagi Pak, itu bisa kita katakan jadi riba Pak. Karena memberatkan satu pihak. Oke. Berarti kalau dia terpaksa ini harus bayar segitu, memberatkan si mawarnya, maka riba gitu ya. Lantas gimana caranya sekarang supaya tidak jadi riba? Nah, supaya halal. Oke, saya Pak mau menambahkan. Silakan. Nah, jadi sebagaimana yang ada di desa saya ini juga Pak, ini kan tapi ini motor dibeli di dealer cash dan kemudian dijual kepada orang lain, akan tetapi dia store-nya itu diberi jangka waktu 1 tahun dengan penyetoran 1.500.000. Itu kan lebih dari lebih dari harga yang di dealer. Akan tetapi di sana kan barang, jadi tidak mengandung riba di sana. Penukaran barang dengan uang. Oke. Jadi berarti, silakan. Ya mungkin itu aja Pak. Oke, ini ada tanggapan lain. Jadi kalau dia uang dengan uang gitu riba, tapi kalau dia uang dengan barang gitu maka tidak riba gitu ya. Oke, bisa. Ada lagi satu lagi mungkin sebelum Bapak jelaskan. Silakan. Tidak ada? Oke, baik ya. Sebelum Bapak menjelaskan, Bapak absensi terlebih dahulu ya. Ini sudah jam 2:56, sekitar mungkin 4 menit lagi masuk jam 3. Tapi nggak Bapak ya, Bapak persiapkan absensinya dulu sebentar. Ini untuk kelas C dan D ya. Oke, sebentar ya. Untuk yang absensi kelas C, Bapak coba panggil dulu namanya satu persatu, mulai dari sebentar. Novita Handayani hadir? Hadir Pak. Oke. Saya juga ini. Tugas saya mana? Hadir Pak. Novita Handayani hadir. Lalu Muhammad Reza Pratama. Lalu Muhammad Reza Pratama. Hadir Pak. Hadir. Baik, Widya Astuti. Hadir Pak. Hadir. Winda Aryani. Hadir. Winda hadir. Winda lagi di mana tuh Winda? Lagi di rumah Mbah. Oh iya. Iya Pak, hadir. Dewi Asri Wulandari. Hadir Pak, hadir. Hadir. Nur Halifah. Nur Halifah. Nur Halifah. Nggak ada ya. Eka Fatmawati. Hadir Pak. Eka Fatmawati hadir. Aldayani. Aldayani. Hadir. Mati. Hadir. Amirul Ain. Hadir Pak. Amirul Ain hadir ya? Oh iya, oke. Ya, saya Pak. Alvira
Waraswati. Hadir, Pak. Fira hadir. Muhammad Nizar Zulmi. Hadir, Pak. Hadir. Selviani Pakiroso. Hadir, Pak. Hadir. Dayati. Hadir, Pak. Dayati hadir. Iin Safira. Iin Safira. Hadir, Pak. Hadir. Zulhimati Syarifah. Hadir, Pak. Hadir. Ahmulizam. Hadir. Hadir. Novianti. Hadir, Pak. Hadir. Hayatil Holidia. Hadir, Pak. Hayatil hadir ya. Siti Fitria Ramdhani. Gimana cara memperbaiki ini? Siti Fitria Ramdhani. Oh, iya sekalian dong Kak, sekali. Siti Fitria Ramdhani nggak ada ya? Nggak ada. Siana Sri Wulandari. Siana Sri Wulandari. Rosiana Sri Wulandari. Nggak ada ya. Sapari. Hadir, Pak. Hadir. Hira Zulfia. Hadir, Pak. Hadir. Meli Lovliana. Hadir, Pak. Hadir. Mana orangnya? Berduaan nanti ya? Di mana? Oh iya. Nebeng, Pak. Oke. Nah, Utin Lestari. Hadir, Pak. Iya. Muhammad Diki Wahyudi. Muhammad Diki Wahyudi. Muhammad Diki Wahyudi. Enggak ada ya. Fitriani. Hadir, Pak. Iya. Dina Mariana. Hadir, Pak. Hadir. Devi Yohana. Hadir, Pak. Hadir. Mirnawati. Hadir, Pak. Hadir. Mana orangnya? Hadir, Pak, hadir. Oke. Ini Pak Izul Ikram. Hadir, Pak. Pak Izul hadir. Kelihatan. Sahani. Belum mandi, Pak. Sahani. Sahani. Lagi mandi, Pak. Nggak ada ya. Lagi mandi hujan mungkin. Ya, Pak. Suci Hikmah Dira Pratami. Suci Hikmah. Masih belum bisa masuk, Pak. Suci Hikmah. Masih belum bisa masuk, Pak. Oh, belum bisa masuk. Nanti begitu bisa masuk langsung saja ya. Pak, Ya, saya bisa masuk masuk. kaki Bapak. Oke, Dinda Maisaroh. Pak. Dinda hadir ya. Ya. Argian Hasari. Argian Hasari. Di gerung nggak ada. Tidak ada. Ini yang semester bawah ini kayaknya ya. Hamdun Ahmad ada tadi ya. Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad Rizky Ramadan. Tidak ada. Mimpi, Pak. Nggak ada. Oke. Nurul Istiqomah. Nurul Istiqomah. Nggak ada, Pak. Istiqomah tidak hadir. Sofi Anissa. Sofi Anissa. Sofi Anissa tidak hadir ya.
Untuk yang kelas C yang tidak hadir adalah Nur Khalifah, kemudian Siti Fitria Ramdhani, Rosiana Sri Wulandari, Muhammad Diki Wahyudi. Rosiana hadir, Pak. Rosiana Maaf, hadir? tadi nggak dengar soalnya sinyalnya jelek. Oke, Rosiana hadir. Mana orangnya? Jangan lihat. Oke, kemudian yang tidak hadir Muhammad Siti Diki Fitria Ramdhani Wahyudi, hadir, Pak. Sehani, Suci Hikmah Dira Pratami, Argian Hasari, Muhammad juga nggak hadir, Pak. Siapa? Ya, sebentar ya. Muhammad Rizky Ramadan, kemudian Nurul Istiqomah, Sofi Anissa. Ada yang belum disebutkan namanya yang kelas C? Tidak ada ya. Bapak lanjutkan ke kelas D. Teguh Maulana belum disebut, Pak. Siapa? Teguh Maulana. Teguh Maulana kelas D kan? Iya. Oke, yang kelas D. Sebentar. Kelas D, Asnuwardin. Hadir, Pak. Hadir. Ada namanya itu? Rosita. Rosita. Kelas D siapa ini, Pak? Rosita. Nggak ada ya, Rosita? Hadir, Pak. Hah? Rosita tidak ada? Ada. Yeni Ningsih? Ada. Yeni Ningsih? Hadir, Pak. Hadir. Samsidah Usman? Samsidah Usman? Mana orangnya? Usman Samsidah? Tidak ada. Muhammad Nur Abzam Abdullah? Hadir, Pak. Hadir. Mana orangnya? Aminarti Julianti? Nadine Swatun. Aminarti Julianti? Aminarti Julianti? Tidak ada ya. Halim Akio Saleh? Hadir, Pak. Hadir. Zairanis Puryawati? Hadir, Pak. Hadir. Suhada? Hadir, Pak. Hadir. Siti Rahmawati? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Miki? Muhammad Miki? Muhammad Miki? Miki Muhammad? Tidak ada ya. Dia nggak ada sinyal, Pak. Oke. Lidiawati? Lidiawati? Ada, Pak. Lidiawati hadir. Nurul Ilmi? Hadir, Pak. Nurul Ilmi hadir. Ilyani Safitri? Ilyani Safitri? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Nur Yasmin Adila? Hadir, Pak. Hadir. Teguh Maulana Edward? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Zuriatun Thayyibah? Zuriatun Thayyibah? Zuriatun Thayyibah? Zuriatun katanya izin, Pak. Nggak Oke. bisa masuk. Nggak ada kuota. Oke, bisa nebeng kok sama temannya nanti ya. Anggun Nisha? Siap. Anggun Nisha? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Meli Hikmasari? Hadir, Pak. Hadir. Jalaluddin? Kayaknya ada Jalaluddin tadi ya. Mana dia Jalaluddin? Dia tiba-tiba keluar tadi, Pak. Mungkin gangguan. Oke. Tapi tadi Hadir, sudah hadir. Pak. Oke, ya. Baik, Yuyun Sri Waningsih.
Hadir, Pak Pak. Jalaluddin hadir. Oke, Jalaluddin hadir. Yuyun hadir. Hadir, Hilda hadir. Bara. Hilda Bara. Hilda Bara. Hilda Bara nggak ada ya. Winda. Hadir, Pak. Hadir. Winda hadir. Sitiyanti. 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 Nggak ada ya. Irawan. Irawan S hadir ya. Uswatun. Hadir, Pak. Uswatun hadir. Elsa Fitri Aramdiani. Elsa izin Fitri. nggak ada sinyal, Pak. Oke. Elsa. Baik, Asmiati Adawiyah. Hadir, Pak. Baik, Asmiati hadir. Randy Sanjayadi. Hadir Pak. Randy hadir ya. Nur Hidayati. Hadir, Pak. Hadir. Sapna Nurdiana. Sapna Nurdiana. Sapna Nurdiana. Hadir, Pak. Sapna hadir? Hadir, Pak. Oke. Baik, Novi Listina. Hadir, Pak. Baik, Novi hadir. Rosiana Febriana. Hadir. Hadir. Nini Purwati Abdul Ghani. Nini Purwati Abdul Ghani. Nini Purwati Abdul Ghani nggak ada ya. Kusman Hernawan. Ya, Pak. Ya. Kusman hadir ya. Oke. Oke, baik. Untuk yang kelas D yang tidak hadir adalah Rosita Samsidah Usman. Rosita hadir, Pak, tapi jaringan. Mana dia? Oh, Rosita hadir. Oke. Hadir, Pak. Yup. Rosita hadir. Oke, yang tidak hadir Samsidah Usman, Aminarti Julianti, Muhammad Miki, Zuriatun Thayyibah. Samsidah Usman hadir. Ya Allah, tuh apa nih kemana? Samsidah Usman hadir. Iya, Pak, hadir. Oke, Samsidah Usman hadir. Yang tidak hadir Aminarti Julianti, Muhammad. Pak, itu ada Aminarti, Pak. Ya? Ada dia Aminarti itu. Mana dia? Itu kan. Mungkin ada tahu cara hidupin mikrofonnya. Aminarti Julianti. Oh iya, Ada ya, ya. Pak. Yup. Ada ya? Aminarti ada. Yang tidak ada Muhammad Miki, Zuriatun Thayyibah, Hilda Bara, Sitiyanti, Elsa Fitri Ramdiani, Nini Purwati Abdul Ghani. Oke, ada yang belum disebutkan namanya kelas D? Sudah semua ya? Oke, baik. Baik, kalau seperti itu Bapak langsung lanjutkan materinya. Oke, baik. Di sini ya. Let's go, langsung materi. Oke, ada contoh kasus Mawar ingin beli HP tapi tidak punya uang gitu ya, harga HP-nya 2 juta, kemudian ia pinjam ke Melati. Melati kasih pinjam uang tapi ada iming-imingnya ya, ada syaratnya harus kembalikan 2 juta plus 100.000. Maka totalnya jadi 2.100.000, yang 100.000 tersebut dalam Islam tergolong praktik riba ya, yang mana riba ini diharamkan. Nah, kemudian muncul Ada pertanyaan. bunganya lagi itu. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana caranya agar transaksi tersebut menjadi halal. Jadi transaksinya tetap dapat berjalan,
tetapi hukumnya menjadi halal. Ya. Oke, cara pertama ya. Oke, kenapa ada cara pertama? Karena ada cara kedua, ketiga, dan seterusnya nanti ya. Jadi dalam Islam itu biasanya kalau sesuatu itu diharamkan, pasti ada solusinya kok. Dan biasanya solusinya ini lebih dari satu. Kayak misalkan kita diharamkan makan babi gitu ya, pasti ada solusinya kok. Kita bisa makan ayam, kita bisa makan kambing, kita bisa sapi, dan lain sebagainya ya. Nah, begitupun dengan hal ini ya. Ketika riba ini diharamkan, ada solusinya, dan solusinya itu banyak ya. Kita akan bahas satu persatu. Cara pertama adalah memberikan pinjaman tanpa bunga. Yang pertama yang paling mudah, paling gampang. Kalau memang gara-gara bunga itu kemudian dia menjadi riba dan haram gitu, ya sudah nggak usah pakai bunga ya. Jadi kita kasih dia pinjam 2 juta, kembalinya juga 2 juta. Nah, sesederhana itu ya, sesederhana itu. Tanpa ada bunga, jadi ini uang dengan uang ya, tidak ada barang sini, benar-benar uang, kita kasih pinjam dia 2 juta, nanti kembali 2 juta juga. Dengan jumlah yang tetap sesuai. Jumlah yang sama, tanpa adanya bunga. Ini dengan cara sederhana seperti ini sudah menjadi halal ya. Nah, dalam akad perbankan syariah, cara ini atau akad jenis ini biasa disebut dengan istilah qard ya. Qard adalah pinjaman dari bank tanpa bagi hasil atau tanpa adanya keuntungan. Ya, biasanya digunakan oleh pihak perbankan untuk kegiatan sosial. Ya, seperti membantu kaum duafa dan lain sebagainya ya. Ini masuk dia ke dalam program CSR atau Corporate Social Responsibility ya, tanggung jawab sosial perusahaan. Ya. Dan karena ini merupakan kegiatan sosial ya tentu tidak setiap saat dilakukan ya. Kalau dilakukan setiap hari ya perbankannya tidak dapat untung apa-apa dong ya. Gitu. Jadi hanya dilakukan pada periode tertentu saja, katakan mungkin setahun sekali gitu ya, ada bank menyalurkan pinjaman tanpa adanya bunga. Jadi berapa dipinjam ya segitu dikembalikan gitu ya. Oke, yang lain Bapak coba mute dulu ya mikrofonnya ya. Oke. Baik, Bapak lanjutkan. Kemudian cara yang kedua ya, kalau memang cara yang pertama tadi tidak disukai gitu ya, masih ada cara yang lain kok ya. Karena cara yang pertama tadi itu memang benar-benar ya udah pinjaman gitu saja ya tanpa ada keuntungan di sana. Kalau memang masih ingin ada keuntungan, bisa pakai cara yang kedua ini. Gitu ya. Jadi caranya adalah Melati membelikan HP terlebih dahulu karena Melati yang punya uang tadi kan, dia punya uang 2 juta, ya sudah dia beli HP-nya dulu, dia pergi ke counter HP, dia beli HP-nya seharga 2 juta, ya HP tersebut sudah menjadi milik Melati, kemudian sekarang dia jual kembali kepada Mawar seharga 2 juta plus 100.000. Itu ya. Karena ini jual beli, maka pasti ada margin keuntungannya. Nggak mungkin lah orang jual beli itu dia beli 2 juta terus dijual 2 juta juga, yang nggak ada untungnya, bukan jual beli namanya itu ya. Nah, 100.000 tersebut adalah keuntungan jual beli. Ya, jadi dia bukan termasuk kepada riba karena ini akadnya adalah jual beli. Jadi riba itu ada pada transaksi utang piutang. Ketika dalam transaksi utang piutang di sana ada kelebihannya, maka itu tergolong riba. Tapi kalau akadnya itu jual beli dan ada kelebihan di sana, itu tidak tergolong riba, tapi masuk kepada margin keuntungan jual beli. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Ingat ya, tidak ada riba dalam transaksi jual beli. Jadi kalau Anda mau katakan beli HP 2 juta, mau dijual 4 juta pun tidak masalah. Karena kenapa? Tidak ada riba dalam akad jual beli. Itu ya. Nanti tergantung pembayarannya, mau dicicilkah, dibayar 2 kali, dibayar 1.050.000 dulu, nanti bulan depan dilunasi juga bisa, tidak masalah ya, selama nominalnya adalah 2.100.000. Kalau ternyata nanti setelah dicicil-cicil nominalnya lebih daripada 2.100.000, maka itu tergolong riba. Nah, itu ya, jadi mohon diingat-ingat. Jadi pembayaran cicilannya tersebut harus senilai 2.100.000 berdasarkan harga jual tadi tersebut ya. Dan ini semua sudah ada dalilnya. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ketika Allah mengharamkan riba, sudah langsung dikasih solusinya di ayat yang sama itu juga, yaitu melalui jual beli.
gitu ya. Jadi sesederhana itu. Kalau ingin transaksinya dapat berjalan, maka ya sudah dirubah saja menjadi jual beli, gitu ya. Dalam perbankan syariah, akad jenis ini disebut dengan murabahah, ya, atau akad jual beli. Jadi biasanya nanti pihak perbankan membeli sejumlah barang, katakan dia beli rumah, dia beli mobil kah, atau dan lain sebagainya. Kemudian setelah bank memiliki rumah tersebut, dijual kembali kepada nasabahnya. Nah, nanti ada selisih harga jual di sana ya. Katakan tadi pihak bank dia beli rumahnya 100 juta, kemudian dijual kepada nasabahnya 150 juta. Maka yang 50 juta ini adalah selisih harga jual dan merupakan keuntungan bagi perbankan. Dan keuntungan ini halal, boleh diambil ya, karena akadnya adalah jual beli. Dan dari keuntungan inilah kemudian pihak perbankan nanti menggaji karyawannya, bayar listrik, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bukan berarti kalau pihak perbankan tersebut tidak menggunakan bunga, lantas memberikan pinjaman begitu saja. Tidak ya, kalau memberikan pinjaman begitu saja ya pihak perbankan tidak bakal dapat untung. Maka digunakanlah jenis akad ini sehingga pihak perbankan pun mendapatkan keuntungan. Gitu ya, karena tidak mungkinlah sebuah perusahaan beroperasional tanpa mengharapkan adanya keuntungan, ya nggak bisa berjalan perusahaan tersebut ya. Jadi seperti itu. Ingat ya, tidak ada riba dalam akad jual beli. Bebas mau margin keuntungan berapa, asalkan sepakat yang mau beli nanti itu silakan. Ya, begitupun pembayarannya nanti dapat dicicil dan seterusnya ya. Kemudian masih ada cara yang lain Pak, masih ada, yaitu cara yang ketiga. Ya, jadi melati nanti membeli HP terlebih dahulu karena dia punya uang, dia beli HP-nya terlebih dahulu seharga 2 juta. Setelah itu diberikan kepada mawar untuk dijadikan modal awal bisnis jualan pulsa. Nah, jadi sekarang orientasinya sudah ke bisnis ya, sudah untuk modal bisnis jualan pulsa gitu ya. Nah, karena dia bisnis jualan pulsa nanti pasti bakal dapat keuntungan gitu ya. Nah, keuntungan inilah yang kemudian akan dibagi. Nah, dibagi berdasarkan kesepakatan, katakan nanti melati dapat berapa, mungkin pembagiannya 50-50% ya, sama-sama separuh bisa, atau melati 70%, mawar terserah ya, tergantung kesepakatannya. Jadi hasil dari usaha tersebut nanti dibagi. Ya, dari sinilah kemudian muncul istilah bagi hasil itu. Jadi hasil usahanya akan dibagi kepada para pihak yang terkait gitu ya. Nah, kemudian kalau memang nanti HP tersebut ingin dimiliki oleh si mawar tersebut, ya mawar tersebut harus mengangsur sejumlah HP tersebut ya, sejumlah 2 juta tadi tersebut ya, sesuai kesepakatan. Nah, dalam perbankan syariah jenis akad seperti ini dinamakan akad mudharabah atau permodalan gitu ya. Jadi modal sepenuhnya diberikan oleh bank kepada nasabah, ya. Jadi dikasih dia modal, dikasih dia uang, kemudian nasabah nanti akan mengelolanya, ya. Entah dalam bentuk bisnis tertentu, yang pasti bisnis yang halal, ya, nggak mungkin bisnis yang haram, ya. Kemudian nanti jika untung akan dibagi sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan kesepakatan. Apakah pihak bank dapat 70% dari keuntungan tersebut, kemudian nasabah 30%, sesuai dengan perjanjiannya ya. Itu kalau untung. Kalau dia buntung, kalau dia rugi gimana gitu. Kalau dia rugi maka nanti akan ditanggung oleh pihak perbankannya. Enak bener Pak dia rugi, bank yang nanggung. Ya, tetapi dengan catatannya, catatan, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau memang kerugian tersebut didasarkan atas kesengajaan dari pihak nasabahnya tersebut, ya pihak bank tentu tidak akan mau menanggung kerugiannya ya. Nanti akan dianalisa kerugian tersebut apakah benar memang karena situasinya, mungkin karena corona dan segala macam, nanti akan dianalisa oleh pihak perbankan. Nah, oleh karena setiap pinjaman yang diberikan oleh perbankan ini memiliki potensi akan terjadi kerugian, maka setiap perbankan itu menerapkan yang namanya prinsip prudensial ya. Prinsip prudensial ini adalah prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ya, atau lembaga keuangan pada umumnya sebelum memberikan pinjaman ke nasabah ya. Bahkan istilah prudensial ini digunakan sebagai nama salah satu asuransi. Kalau kalian pernah dengar ada namanya asuransi prudensial, itu dia mengambil nama
dari prinsip yang biasa dipakai dalam lembaga keuangan, yaitu prinsip kehati-hatian ini ya. Jadi bank sebelum dia ngasih pinjam ke nasabah itu dia hati-hati betul ya, jangan sampai nanti sudah dikasih pinjam nggak bisa bayar ya rugi perbankannya ya. Maka perbankan akan mempertimbangkan 5C sebelum dia ngasih pinjam ke nasabahnya gitu ya. Nah, bagi siapa yang ingin pinjam ke bank ya harus fokus ke 5C ini, harus lolos dia dalam tes yang 5C ini ya. C yang pertama adalah karakter. Akan dilihat nasabah ini karakternya seperti apa. Apakah sebelumnya dia sudah pernah berhutang dan bagaimana dia berhutang di zaman dulu itu, apakah dia bayarnya lancar atau berhutang terus ngilang dan segala macamnya. Ini tentu akan menjadi pertimbangan bagi pihak perbankannya. Kalau dia pernah ngutang sebelumnya dan itu lancar ya kemungkinan akan dimudahkan proses peminjamannya. Begitupun sebaliknya ya. Kemudian C yang kedua adalah capacity atau mampu tidak dia bayar gitu ya. Jangan sok-sokan minjem 1 miliar gitu, tapi nanti malah nggak bisa langsung gitu ya. Dilihat apakah dia mampu bayar atau enggak nih gitu ya. Kemudian capital, apakah dia punya aset atau kekayaan ya. Dilihat-lihat dulu ini mau minjem 1 miliar, tapi kok nggak punya apa-apa nih, bagaimana mau bisa bayar. Nanti dia dilihat dia punya aset, oh dia punya tanah katakan luasnya berapa hektar, misalkan seperti itu ya. Kemudian ada kolateral. Apakah ketika dia meminjam tersebut dia menyertakan ada barang jaminan? Ya, katakan sertifikat tanah tadi itu dijadikan jaminan ketika dia minjam, itu juga menjadi pertimbangan perbankan ya. Semakin banyak barang jaminannya, tentu pihak perbankan nanti akan semakin mudah mengeluarkan pinjaman ya. Karena barang jaminan ini digunakan kalau satu waktu katakan dia tidak bisa ngangsur, macet gitu ya angsurannya, maka barang jaminan ini akan digunakan dijual gitu untuk menutupi pinjamannya. Kemudian C yang terakhir adalah condition atau kondisi yang ada pada saat itu. Katakan sekarang corona ya, corona ini banyak perusahaan tutup, hotel-hotel sepi, Gili Trawangan sepi dan lain segala macamnya. Ya termasuk setoran-setoran ke perbankan juga sepi, sehingga mungkin menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan juga untuk mengeluarkan pinjaman dan seterusnya ya. Jadi tergantung kondisi secara umum gitu ya. Nah, selain itu juga pihak perbankan biasanya menggunakan yang namanya BI checking. Ini sistem ya. Sistem namanya BI checking yaitu suatu sistem yang dapat melacak rekam jejak pinjaman nasabah. Jadi begitu dimasukkan nomor KTP-nya, nanti langsung muncul identitas nasabahnya. Namanya siapa, rumahnya dia di mana, sudah menikahkah, ada punya pekerjaan kah, anaknya berapa dan seterusnya itu langsung muncul di sana di sistemnya dia. Ya. Kemudian termasuk setoran-setoran yang pernah terlambat sebelumnya, ada dia pernah kredit motor tapi macet, ya, nggak pernah bayar, terlambat, itu semua ada di sana langsung kelihatan. Termasuk kalau nasabahnya kabur ya, dia beli motor cuma ngangsur 1 kali, habis itu ngilang, itu semua datanya lengkap ada di sistem ini. Dan ini menjadi pertimbangan bagi perbankan untuk ngasih pinjam ke nasabah tersebut, gitu ya. Nah, saat ini BI checking ini telah dialihkan dari yang sebelumnya dikelola oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia itu ada di perempatan Udayana itu ya. Di pojokan itu Bank Indonesia, sekarang sudah dipindah ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kantornya itu ada di Ampenan ya, di dekat ini pom bensin itu ada lapangan Malomba, di sana dibangun kantor baru ya, kantor OJK. Itu sekarang dipindahkan ke sana untuk BI checking ini. Dan karena sudah dipindahkan ke OJK, namanya berubah, tidak lagi BI checking tetapi menjadi SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Ya. Nah, sistem ini biasanya dipergunakan oleh pihak perbankan. Jadi kalau kita individu nggak bisa nih datang ke sana, saya mau ngecek nih orang ini apakah nggak bisa ya, karena ini terkait dengan data nasabah ya. Biasanya pihak perbankan nanti yang datang ke sini, kemudian dia minta sistemnya dan segala macamnya ya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Sebelum Bapak lanjutkan, silakan mungkin ada yang mau bertanya atau berkomentar dulu sebelum Bapak lanjutkan materinya. Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Dinda. Mengenai pinjaman kredit yang melebihkan harganya tadi itu kan termasuk riba kata Bapak kan. Nah, tapi kalau di antara keduanya itu sepakat, kalau memilih kredit dengan bayaran yang lebih dari 2.100.000 itu, maka itu dibolehkan.
Karena pada prinsipnya semua jenis jual beli itu boleh asalkan dengan dua belah pihak. Jadi kalau di sini termasuk dua transaksi dalam satu akad. Kalau si mawat itu sudah memilih mau pakai transaksi apa, mau pakai akad yang seperti apa, maka itu dibolehkan. Tapi kalau si mawat langsung tidak memilih di antara kalau mawar tidak memilih mau pakai transaksi yang mana, maka itu diharamkan. Jadi apa ya? Yang masalah riba dalam kredit itu, kalau memang mawar sama melati ini rela sepakat, maka itu bukan riba, Pak, tapi itu termasuk kerelaan di antara keduanya. Oke. Baik ya, langsung Bapak tanggapi ya. Jadi kalau misalkan akadnya tetap utang piutang, tapi antara kedua belah pihak ini saling rela, itu beberapa orang bilang bahwa itu tidak tergolong riba ya, karena ada unsur kerelaan di sana. Tetapi beberapa juga masih meragukan ya, karena khawatir, karena namanya kerelaan ini kan sulit diukur ya. Khawatir dia betul dia ngomong rela, tapi dalam hatinya dia nggak rela, sehingga masih ada potensi muncul riba di sana. Karena namanya rela dan nggak rela itu kan tipis bedanya. Ya boleh jadi dia bilang rela, tapi sebenarnya dia nggak rela. Nah, ketika nggak rela tersebut, hukumnya bisa berubah menjadi haram lagi. Nah, oleh sebab itu, cara yang paling aman adalah tidak usah pakai akad utang piutang. Rubah saja dia ke akad jual beli. Kalau akad jual beli itu tidak ada riba di sana. Artinya mau dia ambil keuntungan berapapun, asalkan orang tersebut mau membelinya, namanya apa, jual beli kan, saya menjual, kamu membeli, selama dia mau membelinya, yang artinya kalau mau membeli, ya dia artinya rela terhadap harga tersebut, ya sudah tidak akan tergolong riba. Itu cara sederhananya. Ya makanya pihak perbankan pada praktiknya tidak pernah menggunakan akad utang piutang karena dia khawatir tadi itu. Ya, iya betul kalau dia bilang rela, tapi kadang-kadang di hati tidak rela. Oleh sebab itu pihak perbankan biasanya meniadakan akad utang piutang dan dia lebih memilih akad yang sudah jelas aman, sudah jelas halal, yaitu akad jual beli tadi. Kira-kira seperti itu ya. Pak, mau bertanya Pak. Oke, silakan Teguh. Baik Pak, mengenai hal riba. Jadi saya ambil ada beberapa contoh kasus yang sering saya temuin bahwa ada beberapa masyarakat yang membeli motor ya di dealer. Jadi masyarakat ini tidak langsung membelinya lewat dealer. Nah, jadi masyarakat ini membelinya lewat finance atau dari pegadaian gitu dengan akad. Pegadaian ini yang membelikan atas nama orang yang ini harus membayar ke pegadaian itu dengan harga yang lebih gitu. Apakah ini juga termasuk riba gitu, Pak? Oke. Apakah dia termasuk riba atau tidak? Kita lihat finance-nya itu finance yang konvensional atau yang syariah. Kita lihat pegadaiannya itu pegadaian yang konvensional atau yang syariah. Kalau dia menggunakan finance atau pegadaian yang konvensional, maka jelas riba. Karena pasti yang digunakan adalah akad utang piutang tadi. Gitu ya, tidak ada akad murabahahnya di sana. Tapi kalau dia menggunakan finance yang syariah ataupun pegadaian yang syariah, pasti dia akan menggunakan jenis akad murabahah tadi, jual beli. Jadi pegadaian akan membeli motor tersebut, kemudian dijual kembali kepada nasabahnya, nanti nasabahnya nyicil sejumlah tertentu gitu ya. Karena sekarang pegadaian juga sudah cukup berkembang ya. Kalau dulu pegadaian itu hanya gadai saja, tapi sekarang sudah bisa jual kredit motor, sudah bisa bahkan sampai naik haji pun sekarang sudah bisa melalui pegadaiannya, tidak lagi melalui perbankan dan lain sebagainya. Tapi akad yang digunakan tadi jual beli tersebut ya. Jual beli ya. Jadi tergantung lembaganya. Kalau mau aman dia pakai melalui lembaga pegadaian syariah. Karena begini ya, setiap lembaga keuangan ya, baik bank maupun non bank yang syariah,
itu dia punya yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu adalah perwakilan MUI yang ada di lembaga tersebut. Jadi MUI kan Majelis Ulama Indonesia itu punya perwakilan di setiap lembaga syariah. Ya katakan di Pegadaian Syariah itu nanti ada perwakilan MUI di sana namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Apa tugasnya dia? Tugasnya dia adalah memastikan bahwa si Pegadaian Syariah ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dia ada yang mengawasi karena Majelis Ulama Indonesia kan memang isinya para ulama yang memang sudah ahli di bidangnya lah, ya tentang hukum fikih segala macam itu sudah memang ahlinya, ya, jadi sudah paham betul. Nah dialah yang kemudian ditugaskan di sana untuk mengecek setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan segala macam itu dipastikan halal dulu, baru kemudian bisa di launching produknya. Gitu. Dan nanti setiap tahunnya itu dicek lagi apakah ini benar halal lagi, apakah masih mengandung haram dan seterusnya. Jadi lembaga-lembaga keuangan syariah itu dia terus diawasi, ya, terus diawasi halal haramnya oleh MUI tadi itu, nggak dilepas begitu aja, enggak, gitu ya. Seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Silakan. Ada yang lagi butuh duit, Bapak kasih pinjam, boleh? Boleh Pak, boleh. Oke, silahkan. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya kembali sebelum Bapak lanjutkan materinya? Pak, izin Pak, mau bertanya dikit. Oke, silahkan, Jalaluddin. Ya Pak. Saya mau bertanya mengenai Pegadaian, Pak. Apakah ya, kita sering menemani orang tua kita begadai, Pak? Seringlah begadai, tapi akad yang dia gunakan itu saya belum tahu. Kan kita dikasih waktu 4 bulan. Dan 4 bulan dan kita membayar lebih dari suaranya bisa lebih keras, Bang. Sinyal, Pak, sinyal. Jalan lagi di bulan itu. Suaranya agak kecil ya. Sinyal Pak ini. Oh iya. Malu bos. Pertanyaannya apa tentang Pegadaian ya? Ya hukum yang dia gunakan Pak. Kan kita begadai terus dalam jangka waktu ditentukan itu kita melakukan lebih dari uang yang kita dapatnya pas kita gadai itu. Nah, akad yang dia gunakan itu apakah termasuk? Bisa ditulis di kolom pesan aja. Suaranya agak kurang terdengar ya. Tapi mungkin tentang Pegadaian maksudnya. Nanti Bapak akan jelaskan sedikit juga tentang Pegadaiannya. Ya, Bapak. Nanti ada di slide berikutnya khusus tentang akad Pegadaian ini ya. Siap, Pak. Oke, ada yang lain mungkin silakan. Sebelum Bapak lanjutkan ini. Saya, Pak. Oke, silahkan. Sapari. Ya, saya mau menanyakan mengenai pembagian hasil tadi dari bank. Yang dimana udah Bapak contohkan tadi si Mawar memberikan modal untuk si Mirna kalau tidak salah tadi Pak untuk menjual pulsa dan membagi hasil ya sekiranya 50%. Dan pertanyaan saya di sini apakah untuk pembagian hasilnya itu maksimal sampai modal yang diberikan atau seterusnya Pak? Oke. Baik. Nah, untuk bagi hasil ini dia tidak terikat oleh modal tersebut ya. Artinya mau sampai kapanpun tidak ada batasan. Karena dia tidak mempengaruhi modal. Katakan gini ya, umpama modalnya 2 juta, nanti keuntungannya setelah sampai 2 juta setelah itu selesai. Enggak dibatasi seperti itu. Jadi bebas-bebas saja karena tidak ada kaitannya antara bagi hasil tersebut dengan modal yang diberikan. Itu tidak ada ya. Kecuali dia ada kesepakatan bahwa keuntungannya tersebut mau digunakan untuk ngangsur si HP tersebut tadi. Maka sampai mana nanti harga tersebut sudah terlunasi ya sudah selesai gitu. Itu bisa juga. Jadi maksudnya adalah katakan tadi harga HP-nya 2 juta, kemudian keuntungan katakan per bulan 100.000 gitu ya.
atau 200.000 deh, sama-sama 100 berarti kan. Nah 100.000 ini kemudian dia gunakan kembali untuk menyetor HP yang 2 juta tersebut, itu bisa. Sehingga nanti setelah mungkin 20 bulan lunas dia HP-nya, selesai kontraknya, HP tersebut jadi miliknya Mawar, kemudian selesai jualan sudah. Bisa juga seperti itu, tergantung kesepakatan. Tetapi secara umum dia tidak membatasi berdasarkan jumlah pinjamannya, tidak ya, karena itu keuntungan di luar daripada itu. Seperti itu. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin sebelum Bapak masuk ke materi selanjutnya. Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan materinya. Baik, selain daripada 3 cara yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada akad qad, kemudian murabahah, dan mudharabah, ada juga akad-akad azan ini ya. Kita rehat sebentar ya, nunggu selesai azannya. Zoom nih. Tapi saya nggak. Mana? Sinyal saya. Oh, tuh. Saya kalau masuk diri nanti.
Oke, baik ya, sudah selesai azan, kita lanjutkan kembali. Oke, baik. Musyarakah ya. Jadi selain ketiga jenis akad yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada juga beberapa akad yang sering dipakai di perbankan syariah. Yang pertama adalah namanya musyarakah ya. Musyarakah sendiri ini artinya adalah kerjasama. Nah, karena ini kerjasama, maka masing-masing pihak biasanya punya andil ya. Dalam hal ini adalah bank dan nasabah itu kerjasama menanamkan modal pada suatu bisnis. Jadi bank punya duit, ya nasabah juga punya duit. Dia sama-sama menanamkan modalnya pada suatu bisnis tertentu, gitu ya. Nah, nantinya keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan proporsi modal. Katakan bank proporsi modalnya itu 70%, maka nanti kalau untungnya keuntungan itu 70%-nya untuk bank. Gitu. Begitupun dengan kerugiannya, ya. Dan nanti kalau memang kerjasama tersebut mau dimiliki oleh si nasabahnya, nasabah bisa melakukan angsuran secara bertahap, gitu ya. Jadi ini hampir mirip seperti mudharabah tadi, cuman bedanya kalau mudharabah itu kan dana itu sepenuhnya milik bank, kalau musyarakah ini bank dan nasabah itu sama-sama punya uang, gitu ya. Mungkin uangnya tidak cukup, makanya kemudian dia kerjasama, patungan lah, gitu ya. Oke, kemudian akad selanjutnya adalah namanya ijarah ya. Ini bahasa Indonesianya atau istilah yang sering digunakan adalah leasing atau sewa guna usaha. Ya, sederhananya sewa sudah ya, sederhananya sewa. Jadi bank nanti menyediakan sejumlah aset seperti gedung, kendaraan dan lain sebagainya, ya. Katakan bank tersebut punya mobil gitu ya, terus kemudian nanti mobil itu disewakan ke nasabahnya. Ya, karena ini sewa ya selayaknya sewa sudah ya, nasabahnya nanti bayar uang sewanya sampai jangka waktu tertentu. Setelah habis jangka waktunya mobilnya dikembalikan, sudah selesai gitu ya, sebagaimana sewa pada umumnya lah ya. Begitu. Kemudian seringkali juga karena pihak perbankan ini kan fokus pada usaha keuangan gitu ya, maka pihak bank dalam penyediaan aset-aset tersebut bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Misalkan pihak bank nanti kerjasama dengan dealer mobil untuk pengadaan mobil tersebut, yang kemudian nanti dibeli mobil tersebut, kemudian disewakan oleh pihak perbankannya ya. Nah, nanti setelah akhir masa sewa, biasanya nasabah itu dikasihkan diberikan penawaran gitu. Pak, apakah Bapak senang pakai mobil ini, nyaman gitu ya? Kalau memang nyaman, apakah Bapak mau membeli mobil ini gitu ya? Kalau setelah masa sewanya selesai, biasanya diberikan penawaran, opsi, pilihan apakah mau membeli aset tersebut atau dikembalikan. Itu bisa. Jadi kalau dibeli ya nanti berapa harganya, kalau memang dikembalikan ya sudah dikembalikan gitu ya. Itu akad ijarah ya, sewa guna usaha. Ini biasanya banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Kadang-kadang perusahaan-perusahaan tersebut kan kalau harus beli kan uangnya butuh duit yang banyak. Katakan mobil, dia butuh banyak mobil. Kalau harus beli mobilnya langsung kan berapa banyak duit yang dia butuhkan, sehingga dia lebih memilih sewa. Kan kalau sewa relatif lebih murah ya. Begitupun dengan gedung, kalau beli gedung kantor kan mahal. Kalau sewa kan relatif lebih murah. Kira-kira seperti itu. Sama kayak ini ya, alat-alat berat kayak eskavator gitu. Itu perusahaan-perusahaan yang membutuhkan itu kebanyakan nyewa ya. Karena kalau dia harus beli, waduh mahal banget itu harganya. Dan butuhnya pun paling hanya sebentar untuk ngerapiin pekarangan kadang-kadang, sehingga lebih efisien kalau dia sewa. Nah, inilah digunakan akadnya ya. Kemudian ada juga rahan. Nah, ini dia pegadaian itu ya. Ini dia rahan atau akad gadai ya. Jadi nasabah meminjam sejumlah uang dengan jaminan barang tertentu. Jadi ada jaminan barang tertentu ya. Selayaknya orang begadai sudah ya. Barang-barang yang digadaikan misalkan perhiasan kayak gelang, kalung, cincin dan lain sebagainya, atau logam mulia. Logam mulia itu emas tapi berbentuk batangan gitu ya, emas batangan itu ya. Kemudian HP, laptop, dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut dibawa ke pegadaian, nanti pegadaian menilai ini ditaksir kira-kira harganya berapa, kemudian sejumlah itulah dapat dipinjamkan uang gitu ya. Nah, barang yang digadaikan tersebut akan disimpan oleh pihak pegadaian ya selama masa pinjamannya dan tidak boleh digunakan. Jadi kalau
katakan HP ya tidak boleh dipakai sama pihak pegadaiannya kecuali ada kesepakatan. Tapi jarang banget nih ada kesepakatan. Biasanya sih disimpan barang gadaian tersebut ya, jaminan tersebut. Nanti setelah pinjamannya lunas, kemudian barang jaminannya akan dikembalikan ya barang. Nah, dalam proses angsuran dan segala macamnya, biasanya pihak pegadaian juga akan mengambil keuntungan. Ya, akan mengambil keuntungan berupa nanti ada biaya administrasi dan segala macamnya, sehingga dari sana pihak pegadaian nanti mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai detail akad transaksi pegadaian ini, nanti ada pembahasannya dalam bab khusus tentang lembaga keuangan non-bank pegadaian. Jadi nanti pegadaian akan kita bicarakan dalam satu pertemuan khusus, itu bicara pegadaian tok gitu ya, pegadaian saja ya. Mungkin nanti kayaknya itu di akhir-akhir perkuliahan ya, mungkin masuk kepada ini ya, nanti pada saat presentasi kelompok kayaknya tuh ada kelompok yang kebagian materi pegadaian. Nah, dialah yang akan menjelaskan secara detail tentang akad-akad yang digunakan di dalam pegadaian ini, kemudian dari mana pegadaian dapat keuntungan, apakah itu riba dan seterusnya, nanti akan dijelaskan oleh yang dapat materi kelompok presentasi nantinya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, Pak, kalau kita minjem di bank kan juga kita minjem duit ada barang jaminannya. Lantas apa bedanya dengan pegadaian? Di pegadaian kan kita minjem duit juga ada barang jaminannya gitu ya. Nah, bedanya adalah kalau di perbankan yang jadi fokusnya itu bukan barang jaminannya, tetapi rencana usahanya. Ya, ini duit mau dipakai apa? Itu ya fokus perbankan. Ini berencana mau bikin kandang ayam gitu. Maka yang dianalisa adalah kandang ayamnya itu tersebut. Kemudian nanti barang jaminan ini hanya sifatnya melengkapi. Nah, kalau di pegadaian sebaliknya, fokus utamanya ada pada barang jaminannya tersebut. Barang jaminan tersebutlah yang akan ditaksir berapa harganya dan segala macamnya. Mengenai nanti duitnya tersebut mau digunakan untuk usaha apa, ya terserah oleh nasabahnya. Pegadaian tidak akan ikut campur di sana. Ya, jadi bedanya itu. Kalau pegadaian dia fokus pada barang gadaiannya, kalau perbankan fokus pada rencana penggunaan dananya. Ya, dan juga kalau perbankan itu dia lebih fokus kepada kalangan menengah ke atas. Walaupun ada beberapa juga yang menawarkan kredit pinjaman untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi secara umum dia fokus kepada masyarakat menengah ke atas untuk perbankan. Tapi kalau pegadaian fokus pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Oleh sebab itu kalau pegadaian biasanya ada kantornya tuh ada di dekat-dekat pasar biasanya, dan prosesnya relatif lebih mudah lah, karena memang diperuntukkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah ya. Kalau kita ke pegadaian cukup bawa KTP, barang gadaiannya sudah langsung bisa cair saat itu juga ya. Tapi kalau ke perbankan kita harus buka rekeningnya, kita harus macam panjang deh jalan ceritanya ya, dan biasanya juga pinjamannya jumlahnya relatif besar. Jadi itu perbedaannya ya. Kemudian ada namanya ja'alah, ini upah mencari benda hilang ya, atau kalau dalam perbankan syariah biasa digunakan untuk utang ya. Jadi istilahnya ada debt collector atau tim penagih hutang ya. Nah, karena perbankan ini kan usahanya bergerak di bidang keuangan ya, maka biasanya setiap perbankan itu punya tim khusus ya, tim penagih hutang yang sudah terlatih dan profesional. Nah, saking terlatihnya, saking profesionalnya tim ini juga membuka istilahnya, menawarkan diri bagi siapa saja yang sekiranya punya utang dan mau ditagihin oleh tim ini, itu bisa. Ya, jadi nanti pihak nasabah, katakan pihak nasabah ini dia ada orang berhutang kepada dia terus tidak bayar-bayar gitu ya. Nah, dia minta tolong kepada bank untuk nagihin utangnya tersebut, itu bisa ya menggunakan jenis akad yang ini. Ya. Jadi nanti atas usahanya dia katakan nanti berhasil dia nagih gitu ya, maka nanti dapat upah lah gitu ya, fee tertentu yang diserahkan kepada bank gitu ya. Kemudian selanjutnya ada wadiah ya. Wadiah ini artinya titipan atau simpanan ya. Jadi kalau ada wanita namanya wadiah, itu berarti wanita simpanan ya. Bukan ya. Tapi itu adalah akad yang biasa dipakai dalam perbankan syariah untuk jenis tabungan biasanya ya. Jadi nanti nasabah menitipkan atau menyimpan uangnya di bank, kemudian uang tersebut terkumpul dan dapat digunakan oleh bank untuk menjalankan bisnisnya.
Nasabah boleh mengambil uangnya kapanpun. Jika untung nanti sepenuhnya adalah hak pengelola atau hak bank, tetapi biasanya bank juga akan membagikan keuntungan kepada nasabahnya berupa bonus lah gitu ya. Nah, titipan tersebut tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga bisa dalam bentuk barang. Beberapa perbankan itu menawarkan safety box namanya ya, jadi semacam apa ya, brankas yang disediakan oleh perbankan untuk menyimpan barang-barang berharga kayak surat sertifikat tanah dan segala macam itu. Kalau kita mau supaya aman, kita bisa simpan di bank. Nanti tiap bulan kita bayar ongkos nitipnya lah gitu ya. Itu bisa ya. Oke, kemudian yang terakhir, akad yang terakhir, ya ini yang terakhir yaitu hibah ya. Hibah ini adalah pemberian secara gratis ya, hadiah cuma-cuma sudah ya, dikasih gitu aja dah. Kalau tadi si Mawar mau pinjam uang 2 juta ya sudah langsung dikasih 2 juta secara cuma-cuma, secara gratis gitu ya, menggunakan jenis akad hibah seperti ini ya. Jadi bank dapat memberikan uang atau barang secara gratis kepada nasabahnya ya. Dilakukan untuk kegiatan tertentu dan pada waktu tertentu ya, jelas lah ya, hanya waktu tertentu ya, kalau setiap hari ya bangkrut banknya ya. Dan nasabah tidak memiliki kewajiban apapun ya, jadi nasabah nggak wajib ngembaliin karena memang ya namanya hadiah ya, diberikan begitu saja ya. Biasanya ini digunakan untuk kayak apa, ada hadiah paket umroh dan segala macam itu menggunakan jenis akad ini ya. Jadi pemberian secara gratis, secara cuma-cuma gitu ya. Oke, dan terakhir dari Bapak, jadi kalau di perbankan tersebut kan biasanya kebanyakan orang akan berhutang ya. Bapak ingin memberikan sedikit pemikiran kepada kalian tentang perbedaan antara orang yang suka berhutang dengan orang yang suka menabung ya. Kalau orang yang suka ngutang biasanya hidupnya itu selalu khawatir biasanya ya. Khawatir kenapa? Khawatir kalau besok nggak bisa bayar angsuran, khawatir ini dan segala macamnya. Kemudian biasanya juga orang yang suka ngutang itu tidak sabaran ya, apa-apa ingin instan. Pengen punya HP baru langsung ngutang, beli HP baru gitu. Biasanya seperti itu. Ya, dan biasanya orang yang suka ngutang itu nggak punya simpanan. Boro-boro simpanan, orang mau beli apa-apa ngutang ya. Sehingga kebanyakan orang yang suka ngutang itu dia senang-senang dahulu, kemudian susah kemudian karena harus ngangsur dan segala macamnya. Nah, berbeda dengan orang yang suka menabung, ya Bapak harapkan kalian menjadi orang yang lebih suka menabung ya daripada berhutang ya. Kalau orang yang nabung itu biasanya hidupnya lebih tenang ya, karena nggak ada hutang ya, santai gitu ya. Kemudian biasanya orangnya juga relatif lebih sabar ya, dan biasanya orang yang rajin menabung pasti punya simpanan. Pasti punya simpanan ya, simpanan wadiah ya tadi itu ya. Dan biasanya orang yang suka menabung itu susah-susah di awal, senang-senang kemudian ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau komentar sebelum Bapak tutup melalui kesimpulan? Silakan. Ada yang mau bertanya atau komentar sebelum Bapak tutup dengan kesimpulan? Cukup? Oke, baik ya. Bapak akan tutup, ini berhubung sudah hampir jam 4 ya. Sudah sekitar 1,5 jam kita berkuliah, langsung Bapak tutup dari simpulannya. Oke, yang pertama simpulannya adalah akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabahnya ya. Transaksinya sama, tetapi hukumnya bisa atau boleh jadi berbeda karena adanya akad tersebut ya. Yang awalnya tadi dia haram, tapi karena sudah ada akad, dia menjadi halal, gitu ya. Dan beberapa jenis akad yang sering digunakan dalam perbankan syariah, pertama tadi ada qard, yaitu pinjaman tanpa bunga. Kemudian ada murabahah, jual beli. Ada mudharabah, yaitu permodalan. Kemudian ada musyarakah, kerjasama ya, masing-masing pihak dia punya dana. Kemudian ada ijarah, sewa. Ada rahan, gadai, ada wadiah, titipan, dan ada hibah atau pemberian secara gratis. Ya. Demikian, terima kasih. Akad dapat merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Ya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian semua cepat dihalalkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti also.